penyelesaian. Yang pertama, bagaimana gambar fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Yang pertama, permintaan. Diketahui jika Q-D sama dengan 17 min P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 17 min P, kemudian P diganti dengan 0. Maka Q sama dengan 17 min 0, Q sama dengan 17. Jika Q sama dengan 0, maka Q diganti dengan 0. Q sama dengan 17 min P, 0 sama dengan 17 min P, maka P sama dengan 17. Untuk kurvanya bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian penawaran. Diketahui QS sama dengan min 8 plus 4P. Jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan min 8 plus 4P, Q diganti dengan 0, yaitu 0 sama dengan min 8 plus 4P. Kemudian dipindah ruaskan, min 4P sama dengan min 8. Kemudian P sama dengan min 8 per min 4. P sama dengan 2. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan min 8 plus 4P. Q sama dengan min 8 plus 4. Kemudian P diganti dengan 0. Q sama dengan min 8. Untuk kurvanya bisa dilihat di sebelah kanan. Pertanyaan kedua yaitu berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Q-D sama dengan 17 min P, Q-S sama dengan min 8 plus 4P. Maka Q-D sama dengan Q-S. Kemudian 17 min P sama dengan min 8 plus 4P. Kemudian P dipindah ruaskan ke sebelah kiri dan untuk angka di sebelah kanan. Min P, min 4P sama dengan min 8, min 17. Min 5P sama dengan min 25. 5P sama dengan 25 karena sama-sama negatif. Kemudian berubah menjadi positif. Maka P sama dengan 25 per 5. Jadi PEQ sama dengan 5. Q sama dengan 17 min P. Q sama dengan 17. P kemudian diganti dengan 5. Maka Q sama dengan 17 min 5 dan QEQ sama dengan 12. Selanjutnya, keseimbangan setelah pajak atau T. Diketahui T sama dengan Rp 4. Maka QS sama dengan min 8 plus 4P. Kemudian dipindah ruas, min 4P sama dengan min 8 min QS. 4P sama dengan 8 plus QS. Karena semuanya sama-sama min dan berubah menjadi plus atau positif. P sama dengan 8 plus QS per 4. Jadi PS sama dengan 2 plus 1 per 4 QS. Dan PST sama dengan 2 plus 1 per 4 QS plus 4. PST sama dengan 6 plus 1 per 4 Q. Kemudian QD sama dengan 17 min P. P sama dengan 17 min Q. Untuk selanjutnya yaitu PD sama dengan PS. 17 min Q sama dengan 6 plus 1 per 4 Q. Kemudian dipindah ruaskan untuk yang ada variabel sebelah kiri dan angka sebelah kanan. Min Q, min 1 per 4 Q sama dengan 6 min 17. Min 5 per 4 Q sama dengan min 11. 5 per 4 Q sama dengan 11. Q sama dengan 11 per 5 per 4. Sama dengan 11 dikali 4 per 5 sama dengan 44 per 5. Jadi, QEQT-nya yaitu 8 4 per 5. P sama dengan 17 min Q.
P sama dengan 17 min 84/5 karena jumlah QEQ-nya ada 84/5. Maka PEQ-T yaitu sebesar 81/5. Kemudian selanjutnya keseimbangan setelah subsidi atau S. S yang diketahui yaitu RP2. Maka QS sama dengan min 8 plus 4P min 4P sama dengan min 8 min QS. 4P sama dengan 8 plus QS. P sama dengan 8 plus QS per 4. Maka PS sama dengan 2 plus 1/4 QS. PSS sama dengan 2 plus 1/4 QS min 2 sama dengan 1/4 QS. Selanjutnya yaitu PD sama dengan PSS. 17 min Q sama dengan 1/4 QS. Dipindah ruaskan yang ada variabel sebelah kiri dan angka sebelah kanan. Min Q min 1/4 QS sama dengan min 17. Min 5/4 Q sama dengan min 17. Q sama dengan 17 per 5/4 sama dengan 17 dikali 4/5 hasilnya 68/5. Maka QSS sama dengan 13 3/5 atau 18,6. Selanjutnya P sama dengan 17 min Q. P sama dengan 17 min 13 3/5. PSS-nya yaitu sebesar 3,4. Contoh soal selanjutnya. Diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi permintaan P sama dengan 7 plus Q dan fungsi penawaran P sama dengan 16 min 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Yang ditanyakan yaitu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Untuk penyelesaiannya yaitu keseimbangan pasar sebelum pajak. Rumusnya QD sama dengan QS. Kemudian 7 plus Q sama dengan 16 min 2Q. 3Q sama dengan 9, maka QS sama dengan 3. P sama dengan 7 plus Q. P sama dengan 7 plus 3 karena Q-nya sebesar 3. Maka PS sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu E3,10. Keseimbangan pasar sesudah pajak. Fungsi penawarannya menjadi P sama dengan 16 min 2Q plus T sama dengan 16 min 2Q plus 3. Untuk QS sama dengan QD, 19 min 2Q sama dengan 7 plus Q. 3Q sama dengan 12, maka Q-nya sebesar 4. P sama dengan 19 min 2Q, sama dengan 19 min 2 dikali 4, maka hasilnya adalah 8. Maka P sama dengan 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak yaitu S sama dengan 4,11. Fungsi biaya. Biaya total atau total cost atau disebut juga dengan TC adalah biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya. Biaya total atau TC terdiri dari yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost atau disebut juga FC adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Di dalam suatu fungsi biaya tetap merupakan konstanta FC sama dengan A. Kurva FC berbentuk garis lurus sejajar dengan sumbu. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost
atau disebut juga VC, adalah biaya yang tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Secara matematis, biaya variabel merupakan fungsi yaitu FC sama dengan BQ. Kurvanya berupa sebuah garis lurus berlereng, positif, dan bermula dari titik pangkal. Kesimpulannya, jika FC sama dengan A dan VC sama dengan BQ, maka TC sama dengan FC plus VC. Artinya, TC sama dengan A plus BQ. Untuk kurvanya bisa dilihat di sebelah kanan. Fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah total penerimaan yang diperoleh dari aktivitas penjualan atas produk yang ditawarkan. Formula fungsi penerimaan yaitu R sama dengan FQ sama dengan Q kali P. Dapat dilihat dari kurva di bawah ini. Fungsi laba. Fungsi laba atau profit function diperoleh dari persamaan biaya atau TC dan persamaan fungsi penerimaan atau TR. Dikatakan laba atau profit apabila TR lebih dari TC. Secara grafis, hal ini terlihat pada area di mana kurva TR terletak di atas kurva TC. Dikatakan rugi apabila TR kurang dari TC. Secara grafis, hal ini terlihat pada area di mana kurva TR terletak di bawah kurva TC. Dikatakan impas apabila TR sama dengan TC. Konsep titik impas atau break even point atau BEP. Konsep impas atau break even point yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisa jumlah minimum output yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Formula fungsi laba yaitu laba sama dengan TR min TC. Jika fungsi BEP, jika TR sama dengan TC, maka disebut BEP. Dapat dilihat dari kurva di bawah ini. Soal berikutnya yaitu suatu perusahaan berencana ingin menjual produk dengan harga per unit Rp 58,00. Biaya per unitnya adalah 30% dari harga jual per unit dan ditetapkan bahwa biaya tetapnya yaitu sebesar Rp20.000. Pertanyaannya, A. Buatlah fungsi penerimaan atau TR. Kedua, buatlah fungsi biaya atau TC. Ketiga, berapa unit barang produksi pada titik impas. Keempat, kondisi perusahaan jika produk yang terjual 1.100 unit. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 58, FC sama dengan 20.000, dan AVC sama dengan 30%. Maka 58,00 dikali 0,3 sama dengan 17,4. Kemudian, jawaban yang pertama yaitu ditanyakan TR. Maka fungsi TR sama dengan P kali Q sama dengan 58,00 dikali Q. Maka TR adalah 58Q. Pertanyaan kedua, ditanyakan fungsi TC. Maka rumusnya adalah TC sama dengan TFC plus TVC. Maka sama dengan 20.000 plus 17,4 Q. Karena TVC sama dengan AVC. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui C sama dengan 40.000 plus 200 Q, R sama dengan 400 Q. Ditanyakan berapakah tingkat produksi pada saat BEP dan apa yang terjadi pada saat produksinya sebanyak 300 unit. Untuk penyelesaiannya maka BEP rumusnya TR min TC atau juga R min C. BEP sama dengan 0, R min C sama dengan 0. Maka
R sama dengan C yaitu 400Q sama dengan 20.000 plus 100Q. Kenapa? Karena C di atas kita sederhanakan. Maka 100Q sama dengan 20.000 dan Q sama dengan 200. Kemudian, jika Q sama dengan 300, maka R sama dengan 400 dikali 300 sama dengan 120.000. Maka C sama dengan 40.000 plus 200 dikali 300 sama dengan 100.000. Kemudian keuntungan rumusnya adalah K sama dengan R min C. 60.000 dikurangi 50.000, maka keuntungannya sebesar 10.000.